سلمت قلبي يا ربي لتغسله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من كان من الهالكين. وبعد، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وقتفى آثاره إلى يوم الدين. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Di pagi yang berkah ini Allah menurunkan rahmatnya dan fadilah-fadilahnya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, apabila bertemu dengan hujan maka hendaklah kita mengucapkan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kita diturunkan hujan dengan rahmat Allah dan keutamaan dan fadilahnya. Dan kita juga berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah mengizinkan kita untuk melangkahkan kaki kita ke masjid di pagi yang berkah, sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, menyebutkan bahwasanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita semua untuk mengucapkan ataupun Nabi menyampaikan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Mudah-mudahan keberkahan itu sampai kepada kita. Apalagi sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah sekelompok orang untuk duduk-duduk berkumpul di masjid, di rumah-rumah Allah dalam rangka mempelajari dan membaca ayat-ayat Allah Ta'ala, kecuali akan turunlah ketenangan bagi mereka, kemudian rahmat Allah untuk mereka, kemudian malaikat juga menaungi mereka, dan akhirnya Allah juga menyebut-nyebut mereka di sisinya. Jemaah yang dimuliakan Allah, marilah kita berselawat dan mengirimkan salam ke atas baginda Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa iqtafa atharu ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al Yakin yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada pagi hari ini kajian insyaallah kita lanjutkan kembali berkaitan dengan tafsir Al-Imam Al-Hafidz Abil Bidah Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Pagi hari ini adalah pertemuan ke-10. Mudah-mudahan kita dapat membaca dan menelaah sedikit demi sedikit apa yang disampaikan dari ayat-ayat Allah melalui kitab tafsir ini. Di pertemuan yang lalu kita sudah menyinggung dan menyampaikan berkaitan dengan pembahasan yang berkaitan dengan kitab tafsir ini, yaitu tentang sebab turunnya ayat. Itu nanti juga disinggung oleh Imam Al-Katsir di dalam kitab tafsirnya ini, yang salah satunya kemarin kita juga sudah sebutkan tentang bagaimana turun ayat dalam surat
Al-Mumtahanah ayat 1 sampai 3. Di situ tentang seorang yang ingin menyampaikan kabar akan Futuh Mekah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu ada seorang khalif ataupun seorang yang mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin, salah seorang kaum muslimin yang ikut berhijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia adalah Islam dan dia termasuk ahli Badar yang mempunyai keluarga di Mekah ketika itu. Namun dia karena perasaan yang dimainkannya pada saat itu, maka dia berusaha untuk menyampaikan kabar yang dirahasiakan ini akan dibukanya kota Mekah kepada keluarganya di Mekah. Namun atas izin Allah Ta'ala, sebagaimana yang didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma ammi alaihim khabarana, ya Allah, tutupi berita tentang Futuh ini nanti, tentang masuknya kami ke kota Makkah ini atas mereka. Maka orang yang diutus untuk menyampaikan surat itu pun ketahuan atas izin Allah Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, selain masalah asbabun nuzul, di situ juga yang perlu kita lihat adalah sebab turunnya ayat. Yang di situ ada satu sebab saja, kadang-kadang ada beberapa sebab. Kadang satu saja sebab turunnya ayat ini, kadang ada beberapa sebab. Dan di sini Imam Ibnu Katsir juga menyampaikan tentang sebab-sebab itu, baik secara rinci ataupun secara ringkas. Begitu pula selanjutnya pembahasan yang berkaitan dengan kaidah yang dipahami dari memahami ayat. Ada satu kaidah yang diajarkan tentang bagaimana memahami ayat yang ada sebab turunnya. Ayat ada sebab turunnya dan ada yang tanpa sebab turun. Ayat dalam Al-Quran ada yang dengan sebab turunnya ayat, ada sebab lalu turun ayat karena peristiwa atau pertanyaan. Ada juga yang ayat itu turun tanpa pertanyaan, tanpa peristiwa. Karena pada dasarnya ayat Al-Quran itu juga diturunkan adalah untuk petunjuk bagi manusia. Nah, kalau ada ayat yang turun dengan sebab, bagaimana kita memahaminya? Apakah ayat itu hanya berlaku kepada orang yang disebabkan, orang yang menyebabkan turunnya ayat ini, atau dia berlaku umum? Pesan ayat itu, apakah ayat itu hanya berlaku khusus kepada orang yang menyebabkan turunnya ayat ini, atau peristiwa penyebab turunnya ayat ini, atau dia berlaku kepada seluruh umat Islam dari dulu sampai sekarang? Maka para ulama menyebutkan ada kaidah yang namanya al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang diambil itu adalah lafal dalam ayat itu yang umum, bukan sebabnya yang khusus. Apabila lafal ayat yang turun itu lafalnya umum, maka dia tetap berlaku umum walaupun sebabnya khusus. Gitu ya. Lebih mudahnya kita berikan contoh. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan kunci Ka'bah kepada Utsman bin Talha, karena memang Utsman bin Talha yang diamanatkan untuk memegang kunci Ka'bah pada saat itu. Maka turunlah ayat Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanat kepada yang berhak ataupun kepada orang yang memang diberi amanah untuk itu. Jangan sampai kita tidak memberikan amanah sesuai dengan keahliannya. Maka dahulu Utsman bin Talha sudah memegang kunci Ka'bah ini, maka dikembalikanlah lagi oleh Nabi SAW kunci Ka'bah ini kepada Utsman bin Talha. Turunlah ayat ini. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada ahlinya. Nah, apakah ayat ini hanya khusus berlaku kepada peristiwa ini, ataukah dia berlaku umum? Ternyata umum kepada siapapun, apapun bentuknya dari amanah, hendaklah serahkan kepada ahli.
Bagaimana sabda Nabi SAW yang menyebutkan kalau amanah itu tidak diberikan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya, tunggulah kiamatnya. Kiamat itu sudah dahsyat, berarti akan hancur lebur kalau dia tidak sesuai dengan keahliannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, di sini ada pesan dari ayat ini yang memerintahkan kita untuk betul-betul apabila kita pun telah diberikan amanah, hendaklah kita berusaha untuk memegang teguh dengannya dan menunaikan amanah itu. Ini satu kaidah. Jadi kalau kita bertemu dengan ayat-ayat yang ada sebab turunnya, yang khusus sebab turunnya itu, tapi lafalnya di dalam ayat itu lafalnya umum, maka pada hakikatnya ayat itu tetap berlaku umum. Lalu apa fungsinya sebab turun kita pelajari juga, kita sebut juga. Lalu apa fungsinya? Kita juga perlu mengetahui ataupun mengenal sebab turunnya ayat itu. Kalau ternyata ayat itu juga berlaku umum, berarti tak perlulah kita tahu sebabnya. Ternyata kata para ulama, salah satu fungsi dari mengetahui sebab turun adalah untuk mengetahui kalau ayat itu juga nanti dia apakah maknanya sesuai dengan apa yang kita bayangkan atau tidak. Kadang kita membaca ayat itu lafalnya umum, tapi misalnya pesannya mengatakan wajib, ternyata kita memahaminya tidak wajib. Dulu kita pernah singgung di awal-awal dulu kajian kita pembahasan masalah ketika kaum Ansor tidak mau melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Karena apa? Karena takut melakukan apa yang pernah mereka lakukan di waktu jahiliyah dahulu sebelum mereka masuk Islam. Mereka telah juga melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah ketika umroh dan haji itu. Mereka melakukan sa'i itu putar 7 kali dari Safa, Marwah, Safa sampai akhirnya di Marwah yang 7 kali itu karena menyembah berhala. Tahu-tahu di dalam Islam, ketika Nabi SAW menyampaikan tentang perintah untuk melakukan sa'i juga di antara Safa dan Marwah, mereka ada rasa takut berdosa, bukan rasa nggak mau, saya nggak mau melaksanakan perintah Nabi, tidak seperti itu. Tapi apa? Tapi karena rasa takut berdosa tentang apa yang telah mereka lakukan di waktu jahiliyah dahulu. Mereka menyembah berhala di situ dengan sa'i juga. Nah ini kok disuruh sa'i tadi? Lalu apa? Turunlah ayat ya, lafalnya kalau kita baca itu tidak menunjukkan wajib, padahal sa'i itu adalah wajib, bahkan rukun di dalam haji dan umrah. Apa bunyi ayatnya? Fala junah alaihi, fala junah tidak berdosa. Kata-katanya tidak berdosa. Untuk apa? Untuk tawaf di antara keduanya. Tidak berdosa. Kata-kata tidak berdosa ini kalau kita baca secara umum, kalau tak tahu sebab turunnya ayat, maka kita akan mengatakan bahwasanya sa'i di antara Safa dan Marwah itu ternyata tidak ada dosa. Kalau tidak ada dosa itu artinya boleh dilaksanakan, boleh tidak. Berarti akhirnya karena tak paham sebab turunnya ayat, akhirnya kita salah memahami dari bacaan ayat tadi. Itu penting juga, walaupun ayat itu berlaku umum, sebabnya khusus berlaku umum, maka tetap kita perlu mengerti juga tentang sebab-sebab turunnya kalau dia berkaitan dengan hukumnya. Ternyata di situ ada yang harus kita mengerti darinya. Jamaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya adalah an-nasikh wal mansukh. Ini kita agak ringkas-ringkas karena kita belum juga masuk ke dalam tafsir Al-Fatihah, masih mukadimah juga baru. Di sini ada nasikh dan mansukh. Nasikh dan mansukh itu di dalam ilmu Al-Qur'an disebutkan adalah maknanya ada ayat yang menghapus ayat sebelumnya, ada ayat yang datang
yang menghapus ayat sebelumnya ataupun menghapus hukum dari ayat sebelumnya. Apakah itu terjadi di dalam Al-Quran? Kalau Al-Quran kok menghapus, kok dihapus lagi ayatnya? Apakah Allah tidak tahu tentang apa yang akan terjadi? Nanti muncul pertanyaan seperti itu. Para ulama, mayoritas ulama mengatakan terjadi penghapusan ataupun penggantian hukum dari ayat yang pernah turun sebelumnya dengan ayat yang turun setelahnya. Ayat yang turun sebelumnya dengan ayat yang turun setelahnya ini kapan terjadi? Terjadinya tetap ketika Nabi SAW masih hidup. Kalau Nabi SAW sudah wafat, maka tak ada turun ayat lagi. Ini maksudnya adalah ayat yang turun ketika Nabi SAW masih hidup, karena Al-Quran sudah sempurna, hukum sudah sempurna, hari itu agama telah sempurna dengan turunnya surat Al-Maidah ayat 3 itu. Maka tidak ada perubahan sampai akhir zaman. Nah, apakah terjadi penggantian hukum itu, nasikh dan mansukh itu di dalam Al-Quran? Terjadi. Kita contohkan saja bagaimana tentang ayat Qamar. Ayat Qamar saja, walaupun itu maksudnya adalah bertahap, itu juga menghapus hukum dari ayat yang lebih dahulu turun sebelumnya. Awalnya Qamar itu tidak diharapkan di dalam Al-Quran, tapi ayat yang turun setelahnya itu mengharamkan. Awalnya tidak diharapkan, maka janganlah dekati sholat kalau kalian sedang mabuk. Wala taqrabus sholat sawa'an itu sukara. Jangan kalian dekati sholat ketika kalian mabuk. Berarti ayat itu belum mengharamkan secara mutlak tentang hukum khamar pada saat itu. Orang kalau mau sholat, ada dua minimal itu maknanya. Orang kalau mau sholat jangan mabuk-mabukan, gitu kan? Atau jangan dekati sholat kalau mabuk. Itu makna di dalam ayat itu, bisa saja seperti itu maknanya. Namun apa? Ini terjadi sebelum turun pengharaman khamar secara mutlak. Tapi ketika turun ayat yang mengharamkan khamar secara mutlak setelah itu, maka hukum khamar haram. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Khamar, judi, mengundi nasib dan lain-lain itu yang disebutkan dalam ayat, maka rijsun, perbuatan keji, min amali syaitan, dari perbuatan syaitan. Fajtanibuh, maka tinggalkanlah. Kalau perintahnya tinggalkan berarti al-aslu finnahi tahrim. Asal hukum di dalam larangan itu adalah untuk menunjukkan haram. Maka pada saat itu dikatakan di Madinah itu banjirlah kota Madinah dengan khamar. Kenapa? Ketika turun ayat itu langsung dibuang oleh para sahabat. Khamar itu baik yang akan mereka minum ketika itu di dalam gelas mereka ataupun di dalam kendi mereka semuanya buang. Tidak dijual dulu. Ini tidak dijual. Karena apa? Karena bisa saja orang kafir kan masih minum juga. Jual dia. Kenapa? Kalau Allah sudah haramkan zatnya, maka Allah haramkan juga harganya. Innallaha idza harrama syai'an harrama saman. Kalau Allah sudah mengharamkan sesuatu berarti haram pula harganya. Karena boleh jual pribadi, jual pribadi untuk orang kafir tidak boleh. Khamar untuk orang kafir tidak boleh. Kenapa? Dia juga sudah haram. Berarti itu menunjukkan ada perubahan hukum yang terjadi selama ayat Al-Quran itu turun. Allah tahu. Maka turun bertahap. Tahu nih manusia ini sifatnya bagaimana, maka Allah turunkan itu bertahap dan akhirnya sampai kepada tahap keharaman. Tujuannya memang untuk menjaga akal manusia dan itu menjaga agama. Jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang membuktikan dari dalil tentang adanya hukum yang dihapus ataupun ayat yang dihapus sebelumnya dengan muncul ataupun turunnya ayat berikutnya? Ini difirmankan oleh Allah Taala dalam surat
Al-Baqarah ayat 106. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Tidaklah kami hapus ataupun kami gantikan satu ayat, ma nansakh min ayatin aw nunsiha, atau kami hilangkan dia, na'ti bi khairin minha aw misliha, kecuali kami datangkan ayat yang lebih baik darinya ataupun yang semisal dengannya. Ini Allah sendiri yang berfirman di dalam Al-Quran. Itu menunjukkan, para ulama mengatakan bahwasanya di sini penegasan dari Allah Taala kemungkinan terjadinya perubahan hukum. Contoh perubahan hukum juga apa? Tentang kiblat. Kiblat dulu di awalnya menghadap ke Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis. Lalu turun ayat berikutnya memerintahkan kawali wajahnya syatral Masjidil Haram, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Berarti itu menunjukkan perubahan hukum yang terjadi semasa turunnya ayat. Lalu tentang wajibnya sedekah ketika kita mengadu kepada Rasulullah SAW, awalnya diperintahkan sedekah. Kemudian turun ayat yang menghilangkan perintah untuk bersedekah tadi. Banyak lagi contoh-contohnya. Kemudian tentang bagaimana seorang muslim ketika perang itu, kalau dia betul-betul orang yang sabar ketika jihad, maka 1 itu berbanding 10. Lalu dirubah hukumnya oleh Allah Ta'ala 1 berbanding 2. Itu turun ayat yang sebelumnya mengatakan 1 orang muslim itu banding 10. Maju. Jangan mundur. 100 apa? Berapa berarti? 1000 Pak. Lawannya? Hah? Lawannya 10. 100 kali 10. 1000 lawan maju. Tapi setelah itu turun ayat 1 banding 2. 100 200. Jadi kalau bertemu di medan perang tak boleh kabur. Kenapa tak boleh kabur? Walau wa may yuwallihim duburahu illa taharifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin, kecuali kalau dia pergi menghindar dari musuh itu untuk bergabung dengan kaum muslimin yang lainnya untuk memeranginya lagi atau mengatur taktik peperangan itu boleh. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka di sini Imam Al-Qasir menyebutkan wal muslimuna kulluhum muttafiquna ala jawazin nafsi fi ahkamil Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala, para kaum muslimin bersepakat tentang boleh terjadinya nasakh pergantian hukum di dalam turunnya ayat Allah Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, contoh dari ayat ini juga disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 15. Awalnya orang dari wanita-wanita yang melakukan perbuatan fahisyah itu hukumannya adalah mereka dikurung di dalam rumahnya sampai datang kematian kepada mereka. Fahisyah itu apa dinamakan fahisyah? Fahisyah di situ adalah az-zina. Perbuatan zina. Mau suka sama suka sama tak suka, tak suka sama suka, tetap yang melakukan itu zina. Tak suka dipaksa, dan lagi. Tapi kalau dipaksa setelah itu berubah, maka dia balik mati, maka di situ tetap dinamakan zina. Dalam firman Allah disebutkan allati yatina al-fahishata min nisa'ikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu fa'amsikuhunna fil buyuti hatta tafahun dan maut. Kalau ada wanita-wanitamu atau istri-istrimu yang melakukan zina, maka dia dikurung di rumah sampai datang kematian kepadanya. Au yaj'alallahu lahu sabila. Atau nanti kalau Allah berikan jalan keluar yang lainnya. Ini dalam surah An-Nisa ayat 15. Nah, setelah itu ternyata turun ayat Al-Quran yang memerintahkan
tentang hukuman zina yang dirubah dari hukuman yang lama. Bahkan dalam hukuman yang lama juga disebutkan walladzani ya'tiyani minkum fa'aluhuma fa in taba wa aslaha fa'ridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima. Ini di dalam surat An-Nisa ayat 16-nya. Kalau dua orang melakukan zina, maka fa'aluhuma, sakitilah mereka. Sakiti itu bisa dengan perkataan, dengan mempermalukan, dengan yang lain-lain, termasuk bid'ah bin ni'al, kata Imam Mukatsir di sini. Termasuk memukulnya dengan sendal. Sendal dulu bisa pakai tengkelek. Ni'al itu namanya lumayan terasa. Tengkelek dari kayu. Nah, itu termasuk menyakitinya. Nah, tiga orang melakukan zina tadi. Namun apa setelah itu? Setelah itu turun ayat Allah dalam surat An-Nur mengatakan apa? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Seorang pelaku zina laki-laki, pezina perempuan maupun pezina laki-laki, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali. Jadi nggak ada di fa'ajuhuma itu, tidak berlaku hukumnya. Menyakitinya dengan perkataan, menyakitinya dengan tengkelek tadi ataupun dengan sendal tadi dan lain-lain, maka hukumnya telah dirubah dengan apa? Kalau dia belum menikah, pelaku zinanya belum menikah, maka dia dihukum cambuk 100 kali. Yang sudah menikah apa? Dalam ayat yang tidak tertulis di sini, tapi hukumnya berlaku. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu farjuhum al-battah, disebutkan di dalam riwayat dari hadis Nabi SAW. Ada ayat yang tidak ditulis, tapi hukumnya berlaku. Apa itu? Orang yang sudah menikah dari laki-laki maupun perempuan, kalau melakukan zina, fa in zana farjuhum al-battah, maka rajamlah mereka. Kalau rajam itu sampai mati dilempari batu. Itu dahsyatnya hukum zina. Bukan berarti apa? Bukan berarti kejamnya hukum Islam, tapi untuk menjauhkan perbuatan zina itu yang saat ini pun bermudah-mudahan orang karena meremehkan hukum. Dan zina masuk penjara. Zina kalau dilaporkan dulu tuh, kalau suku masuk kok? Kalau bilang ya, enggak. Jamaah yang dimuliakan Allah. Selain masalah sebab turun ayat, selain masalah hukum perubahan ataupun nasakh yang terjadi, nanti Imam Mukatsir juga menyinggung masalah yang berkaitan dengan hukum fikih di dalam tafsir beliau. Apa hukum fikih? Yang pertama, para ulama ahli sejarah menyepakati bahwasanya Imam Mukatsir itu bermadzhab Syafi'i. Bermadzhab Syafi'i. Di sini disebutkan yunsabu Ibnu Katsir ilal mazhab Syafi'i kama ajma'at ala dzalika kutubat tarajum. Dinisbatkan Imam Mukatsir kepada mazhab Syafi'i sebagaimana yang disepakati di dalam kitab-kitab tarajum. Kitab tarajum ini kitab yang berisi tentang terjemah si bulan ini siapa. Wal qari fi tafsirihi yalhadu ala dzalika al-faqih al-mufassir al-Raini. Namun di dalam kitab tafsir beliau juga disebut sebagai ulama yang mujtahid. Ulama mujtahid itu bisa beristihad, ya, bisa beristihad, berhak beristihad, dan ditemukan di dalam kitab tafsir beliau bahwasanya beliau membahas hukum fikih kadang-kadang tidak memperpanjangnya, maka perlu membaca kitab fikih, kadang-kadang merincikannya. Yang kedua, beliau tidak ta'assub kepada mazhab beliau. Artinya, kalau menurut beliau ada yang rajih, yang lebih kuat pendapatnya daripada mazhab beliau, maka beliau merujihkannya. Contohnya apa? Contohnya masalah ayat wamsahu bi ru'usikum. Wamsahu bi ru'usikum itu musab kepala.
Ketika berwudu, ada perintah Allah Taala, "Wamsahu bi ru'usikum." Masak itu apa? Masak itu apakah mengusap kepala keseluruhan? Bi ru'usikum itu bi ru'usikum, ataukah menunjukkan sebagian? Menurut mazhab Syafi'i itu cukup sebagian. Di sini disebutkan wa ta'ala Syafi'iyyatu wa aqrahu min kasir qadi ashabina wa dhahaba ashabuna ila an yajibu ma yutlaku alaihi ismu masjid wa la yaqad dzalika bi'an law masaha al-syafi'i min ra'si al-sa'al. Maka di sini disebutkan menurut mazhab Syafi'i apa? Dan Imam Qasir menyebutnya ashabuna itu dalam mazhab Syafi'i digunakan kata-kata itu. Ashabuna itu berarti sahabat-sahabat kami. Berpendapat, apa pendapatnya? Bahwasanya yang diusap dari kepala itu yang penting namanya mengusap atau sudah cukup, walaupun kena sebagian rambut. Itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi menurut mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi mengatakan apa? Wajib mengusap seperempat kepala, seperempat rambut kepalanya, maksudnya seperempat dari jumlah rambut. Itu wajib harus kena. Kalau tidak, maka tidak sah. Kalau mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan wajib mengusap seluruh. Nah, di sini bagaimana? Wa naqulu bidzalika annahu yaqau 'ala al-mawqif annahu kana yasawwal al-ma'a wa 'ala al-fayfa al-awwal wa yasawwal fihi ila ajwat al-fitra al-asasiyah wa ba'da rasul takbir al-umama. Disebutkan di sini Imam Qasir merujukkan pendapat yang mana? Menurut Imam Qasir yang rajih adalah mengusap seluruh, menurut sebagaimana pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik, seluruh rambut dan diusap seluruhnya itu baru mencukupi. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika memakai rumah rambut, memakai serban di atas kepala beliau mengusap serban itu. Itu menunjukkan bahwa tak cukup hanya sebagian rambut. Itu menurut Imam Qasir. Jadi kalau mau keluar dari perselisihan pendapat, perbedaan pendapat, maka usap seluruhnya selesai. Usap seluruhnya yang bilang sebagian, yang bilang seperempat itu tetap mencukupi. Jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin untuk hari ini kita cukupkan kajian tafsir Imam Qasir pada sampai di sini. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan izinnya untuk kita dapat melanjutkannya di waktu-waktu yang akan datang, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini menambah keimanan dan ilmu kita dan juga mendapatkan ridha Allah Taala. Astagfirullahaladzim wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.